'cause I'm gonna be king of the pirates. Hello Brovers, ini adalah konten yang sebenarnya udah gua keker dari lama gitu ya. Dari trailer sebenarnya mereka nggak banyak nge-spill apapun yang berbau spoiler ya. Jadi ekspektasi gue cukup tinggi karena pasti surprise-nya banyak banget. Walaupun memang sudah banyak yang gue tonton di versi animenya gitu ya. Kecuali di final trailernya cuy. Bagi yang belum nonton dan ingin nonton serial ini, please jangan tonton final trailernya karena banyak banget bagian-bagian yang menurut gue kayaknya tidak perlu ditampilkan gitu, tapi malah ditampilkan. Ya, kali ini gue akan membawakan alur cerita One Piece live action. Video ini diperuntukkan untuk orang yang memang belum pernah nonton One Piece sama sekali. Jadi buat kalian para nakama jangan protes kalau gue misalkan tiba-tiba ngomongnya tidak langsung nyebut namanya gitu. Misalkan cuma nyebut nama marinir ini dan lain sebagainya gitu. Emang sengaja gue bener-bener pengen ngikutin dari episode 1 sampai episode 8-nya aja biar yang nonton itu kan nggak semuanya nakama gitu, jadi biar bisa nyimak juga. Dan buat kalian yang mungkin pengen jadi nakama baru gitu ya, terus kalian memulai nonton live action ini, kayaknya lu bakal cinta banget deh sama One Piece karena eksekusinya luar biasa bagus dan plot ceritanya rapih, pelan-pelan diceritainnya kayak dongeng, itu keren banget. Jujur ketika gue nonton live action ini memang gue rada sedikit kayak iya anjir ini mah gue udah pernah lihat, tapi di satu sisi gue tuh ngerasa tapi ini jadi jauh lebih bagus loh karena elemen-elemen sinematografi yang bagus, tone warnanya cakep, OST-nya bagus, semuanya tuh oke gitu. Dan kutukan live action anime akhirnya terpatahkan di serial ini. Nah, alur yang akan gue bawakan ini terbagi menjadi 2 part. Part 1 itu episode 1 sampai 4 yang akan gue bawakan ini. Dan part selanjutnya itu episode 5 sampai 8. Tanpa berlama-lama lagi, Yuzo, welcome back to Story Movie by Cliponex. Awal mula kita diperlihatkan sebuah kota bernama Loguetown. Timelinenya 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, masyarakat kota berbondong-bondong berkumpul untuk melihat sosok Raja Bajak Laut yang akhirnya berhasil ditangkap oleh Garp. Raja Bajak Laut itu bernama Gold Roger. Ternyata sosok Gold Roger ini akan mendapat hukuman mati akibat dari semua perbuatannya termasuk melawan pemerintah dunia. Ia dibawa ke atas untuk dieksekusi dan dipertontonkan oleh ribuan orang di sana. Sebelum dieksekusi, Gold Roger ini memberitahu perihal hartanya yang disembunyikan di suatu tempat. Para bajak laut pun penasaran tuh akhirnya di mana letak harta karun itu. Terlebih lagi, si Gold Roger ini nggak ngasih petunjuk yang jelas dan langsung dieksekusi modar. By the way, ada cameo guys di sini. Nanti ada kok penjelasannya entah di part 1 ataupun part 2 ya. Berlanjut diperlihatkan seorang bajak laut bernama Monkey D. Luffy. Dia punya impian yang sangat tinggi yaitu menemukan One Piece dan menjadi raja bajak laut. Nah, One Piece itu sendiri ya harta karun yang misterius itu ya. Luffy di sini mendapat masalah di sampan kecilnya itu yang membuatnya harus mengarungi lautan di dalam sebuah tong. Suatu hari kita diperlihatkan kelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang wanita cantik, manis, dan seksi. Ini orangnya. Dia bernama Alvida. Kelompok bajak laut yang dipimpin Alvida melakukan penjarahan kepada sebuah kapal di mana mereka mengincar seluruh barang berharga dari mulai makanan, uang, hingga berbagai macam harta yang ada di sana. But leave the crew to me. Setelah berhasil melakukan penjarahan, Alvida menginterogasi semua penghuni kapal lawannya untuk mendapatkan informasi mengenai seorang pria bernama Roronoa Zoro. Dia merupakan seorang pembunuh bajak laut yang sangat mematikan karena mempunyai keahlian berpedang yang sangat di luar nurul guys. Namun ia hanya dapat informasi kalau Zoro sempat mengarah ke Pulau Sixis. Ia pun ngehabek banget si Abah hingga modar cuy.
Di sini ada seorang pria tangguh, pemberani dan bermental baja. Ini orangnya. Dia bernama Kobe. Pada malam harinya Kobe sedang membersihkan senjata milik Alvida. Namun tanpa sengaja, ia mendengar suara misterius dari sebuah tong. Saat ia mendekat tiba-tiba, ya, ternyata isinya itu adalah Luffy yang sebelumnya mengarungi lautan pakai drum kayu yang tadi. Di situ si Luffy kenalan tuh dengan Kobe. Namun karena Kobe ini siunan gitu ya, akhirnya Kobe menjelaskan kalau ia anak buahnya si Alvida. Kemudian terdapat flashback saat Luffy kecil dan masih bersama seorang pria bernama Shanks. Pada saat itu, Shanks masih menganggap kalau Luffy masih terlalu kanak-kanak untuk menjadi seorang bajak laut. Walaupun begitu, Luffy tetap bersikeras untuk dianggap sebagai bajak laut hingga melukai dirinya sendiri. Cerita masa lalu itu diucapkan Luffy ke Kobe yang merasa bahwa tidak ada yang spesial dari bajak laut. Disitulah Luffy menjelaskan kalau si Kobe mungkin hanya salah tempat saja, karena bajak laut yang ada di pikiran Luffy bukan seperti yang dilakukan oleh si Alvida yang kejam ini pada kru kapalnya. Padahal kesetiaan anggota sangatlah penting, dan untuk membuat setia si anggotanya, ya harus memperlakukannya dengan baik. Luffy juga menjelaskan kalau dia mencari harta One Piece. Kobe di sini menyarankan Luffy untuk kabur dari sekarang karena Alvida dan krunya sudah pada tertidur. Akan tetapi, ya, semuanya jadi bangun dan langsung menargetkan Luffy. Namun di sini Luffy dengan pedenya mengatakan kalau ia akan menjadi raja bajak laut. Perkataan Luffy memancing emosi dari si cantik hingga akhirnya mereka terlibat pertarungan. I'm gonna be king of the pirates. What kind of a monster are you? Jelas si cantik kaget dong. Wanjir, si bro bisa melar gitu ya badannya. Anyone else got a problem with Kobe? You're coming with me, right? Setelah si cantik mental entah kemana, kita diperlihatkan seorang pria tampan yang menjadi highlight pembicaraan dari tadi. Ternyata benar, dia berada di Pulau Sixis. Roronoa-Zoro didatangi oleh seorang pria yang mengajaknya bergabung pada sindikat Baruque. Baruque atau Beruk sih, ya Beruk aja lah disebutnya ya. Namun si tampan menolaknya mentah-mentah. Pria itu pun berusaha membunuh Zoro, namun nyatanya keesokan harinya kita kembali ke Luffy dan Kobe yang sedang berada di sampan milik Alvida. Di situ si Luffy menceritakan soal bekas luka di pipinya yang ia dapatkan dari pembuktiannya ingin menjadi bajak laut kepada Shanks. Nah, si Luffy ini juga cerita kalau dulu ia masuk ke ruangan gitu dan menemukan kotak misterius. Karena kagok edan, akhirnya si Luffy buka tuh kotaknya. Isinya merupakan buah misterius berwarna ungu. Dimakan akhirnya sama si Luffy cuy. Di saat yang bersamaan, datang sekelompok bajak laut yang ingin minum whisky. Namun karena habis diminum oleh kelompoknya Shanks, akhirnya Shanks berbagi ke bajak laut itu. Namun yang terjadi adalah ya, Shanks di sini direndahin sama bajak laut itu. Luffy yang melihatnya merasa tidak terima. Namun Shanks menasehati Luffy kalau laki-laki nggak cuma harus kuat, tapi harus berbudi juga. Jadi dibawa santai aja lah pokoknya. Saat itulah Luffy ketahuan kalau dia baru saja memakan buah iblis atau buah gomu-gomu, dan tubuhnya menjadi melar atau jadi kayak karet gitu ya. Kobe di sini juga bercerita kalau dia dari dulu pengen banget jadi marinir untuk melindungi orang-orang lemah. Di saat itulah Luffy menjadi orang pertama yang mendukung penuh dan bersedia menolong apapun caranya untuk membuat Kobe menjadi marinir. Jelas Kobe sangat senang mendengar ada orang yang sangat menghargainya, padahal baru pertama kali bertemu atau baru kenal. Nah sekarang Luffy mengajak Kobe untuk ke pangkalan marinir terdekat untuk mencari peta
ke Grand Line. Sedangkan Kobe akan dibantu untuk join marinir mereka di sana oleh Luffy. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang wanita yang terbujur lemas di East Blue. Tak lama dari itu, ada 2 orang bajak laut yang ingin menolong, namun mereka berdua malah merampas harta wanita itu. Nyatanya, ini semua hanyalah setup jebakan untuk mencuri kapal si bajak laut itu. Wanita ini bernama Nami. Berlanjut diperlihatkan Shellstone, cabang mariner 153. Di sana Luffy itu masih berpikir keras untuk mencuri peta tersebut. Kobe dan Luffy pun memutuskan untuk makan sejenak di sebuah bar. Di sana tanpa sengaja ada Zoro yang baru saja datang sambil membawa jasad yang semalam eta cuy. Plus di situ ada si Nami juga yang baru banget istirahat. Si Zoro ditawari semacam kayak nasi kepal gitu oleh anak pemilik bar. Namun anak itu tak sengaja menyenggol seorang pria bernama Helmeppo hingga makanannya yang tadi dibawa itu jatuh. Stupid girl. You dropped my food. Zoro yang punya mental lelaki sejati memakan nasi kepal yang sudah diinjak itu. Dan meminta si Helmeppo ini untuk memakannya juga. Namun Helmeppo malah merendahkan Zoro karena menggunakan 3 pedang. My 3 swords? Di saat pertarungan berlangsung, Nami memanfaatkan situasi untuk menyamar menjadi seorang marinir. Sedangkan Luffy justru sangat terpukau dengan kemampuan bertarungnya Zoro. Don't kill me, please. Singkat cerita, Helmeppo ini dibawa oleh Zoro ke markas marinir karena ternyata pria itu adalah anak komandan marinir di situ yang bernama Morgan. Jadi sekalian gitulah ya, si Zoro ini minta bayaran karena kan Zoro habis ngebelah bajak laut tuh tadi malam. Nah, ayahnya si Helmeppo atau Morgan ini punya ciri khas, yaitu tangannya ditancap kayak ada semacam senjata kapak gitu. Mendengar anaknya dihajar dan si Zoro sudah menghajar pasukan marinirnya, Morgan justru harus menghukum Zoro dengan dijemur selama 7 hari tanpa makan dan minum. Sedangkan Kobe dan Luffy masih mengidolakan Zoro cuy pada saat itu. Namun Kobe menjadi takut karena ternyata ia baru tahu kalau ada marinir jahat yang merendahkan rakyat miskin. Ya mirip-mirip seperti di... Kobe pun ditugaskan untuk siapkan kapal, sedangkan Luffy akan menyelinap ke markas marinir besok siang. Keesokannya di siang hari, Zoro kembali direndahkan oleh si Helmeppo yang punya sifat memang sompral banget gitu ya. Emang kalau anak komandan tuh emang agak-agak. Tak lama dari itu, Luffy datang lewat gorong-gorong, sedangkan di saat yang bersamaan, Nami masuk ke markas marinir dengan penyamarannya yang sebelumnya itu. Sedangkan Luffy mengajak Zoro untuk bergabung menjadi krunya, namun Zoro menolak karena ia pemburu bajak laut dan tidak berminat jadi bajak laut. Ia juga punya impian untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Janji itu ia masih pegang berkat seseorang di masa lalunya. Luffy jelas sangat menghargai impiannya si Zoro dan melepaskan ikatan itu. Luffy juga nggak maksa kok kalau Zoro nggak mau gitu. Mereka pun berpisah di situ, sedangkan Nami sudah berada di gudang. Rupanya mereka itu punya misi yang sama, yaitu mencari peta menuju Grand Line. Namun ia malah ketahuan cuy. Tak lama dari itu, Luffy ini datang cuy. Nah, tapi di sini Luffy tuh mau ngambil petanya duluan, tapi ujung-ujungnya mereka pergi bersama mencari peta itu. Si Luffy dan Nami pun tanpa sengaja bertemu dengan Morgan, si tangan kapak itu. Berkat kehebatan penyamaran yang tidak hanya dari fisik, tapi dari memutar otak merangkai segala hal palsu, sampai mencuri kuncinya Morgan cuy. Si Luffy akhirnya jadi tertarik dengan Nami dan mengajaknya menjadi krunya juga. Sedangkan Zoro masuk ke kamarnya si Helmeppo untuk mengambil pedangnya lagi dan menjatuhkan hukuman pada Helmeppo. Di sisi lain, Nami dan Luffy berhasil membongkar rahasia Morgan di mana peta itu terletak di sebuah brankas rahasia di bawah meja kerjanya. Di saat yang bersamaan, Morgan akhirnya menyadari bahwa Nami dan Luffy mencuri peta Grand Line.
Merasa bahwa diri mereka ketahuan, akhirnya Luffy pakai cara alternatif dengan menarik brankasnya menggunakan kekuatan tangan karetnya itu. Jelas si Nami kaget dong melihat Luffy ternyata OP banget. Sesampainya di bawah, Nami langsung ganti kostum dan terlibat pertarungan dengan para marinir. Saat mereka kesusahan, Zoro akhirnya memutuskan untuk membantu mereka, cuy. Tak lama dari itu, Morgan datang. Dari sinilah mereka mulai bekerja sama mengalahkan si Morgan tangan kapak. Si Zoro pun mode serius dengan memakai ketiga pedangnya. Puas banget anjing, ningali banget di tajong gitu. Oke lanjut, si Luffy, Zoro, dan Nami membawa brankas itu ke kapalnya Nami yang kemarin baru dapat nyuri itu ya cuy. Nah di situ ada si Helmeppo yang ternyata udah ditata rambutnya sama si Zoro. Yeah, I might have done that. Or something. It also felt really good too. Koby di sini tidak ingin bergabung pada Luffy, namun ia sangat amat berterima kasih pada Luffy karena telah membebaskannya dari belenggu bajak laut dan membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kini ia akan berusaha menjadi marinir yang baik. Asli ini bagus banget cuy, merinding. Singkat cerita, berita itu didengar oleh Garp, sosok wakil laksamana marinir yang menjadi saksi hukuman mati Gold Roger atau yang nangkep Gold Roger juga. Garp langsung putar haluan setelah mendapat berita soal peta Grand Line yang dicuri oleh kelompok bajak laut yang salah satunya bertopi jerami. Di sini kita diperlihatkan sosok Buggy yang juga mengincar peta Grand Line. No matter who I have to kill. Kemudian kita diperlihatkan flashback lagi di mana Luffy berlatih gomu-gomu pistol sejak kecil. Namun Luffy juga dinasehati kalau buah iblis itu punya konsekuensi dan tiap buah iblis itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Makanya Luffy itu sangat dikhawatirkan semenjak memakan buah iblis itu. Di saat yang bersamaan, Shanks datang dan memberitahu bahwa ia akan pergi untuk selamanya dan berpisah dengan Luffy karena ia akan mencari One Piece. Balik lagi ke Nami yang berhasil membuka brankas Morgan dan mendapatkan peta Grand Line. Namun nyatanya si Luffy ini nggak ngerti baca peta, makanya ia butuh navigator di sini. Nami pun menjelaskan lokasi Grand Line yang berada di hamparan laut luas, yang dimana di sana terdapat banyak sekali bajak laut yang mempunyai tujuan sama, yaitu mencari One Piece. Tidak hanya itu, di laut tersebut juga terdapat banyak sekali monster mengerikan yang siap memangsa siapa saja. Tak lama dari itu, kapal mereka ditembak asap merah yang membius Nami dan Zoro. Namun ternyata Luffy masih tahan cuy dan memilih untuk menelan peta Grand Line itu. Singkat cerita, mereka terbangun dan fix menjadi tahanan. Nami khawatir akan peta itu, namun Luffy memberitahu kalau petanya tuh ya telan gitu ya. Sedangkan si tampan sudah emosi edan, dimana ia ingin membantai semua yang ada di depannya nanti. You completely missed my entrance. Binky, right? Buggy. Ya, mereka ternyata berada di tengah acara sirkus yang dihadiri oleh banyaknya tawanan yang dipaksa meramaikan acara tersebut. Tak lama dari itu, si Buggy datang dan mengkritik semua anggota yang masih melakukan kesalahan. Namun si Luffy mengatakan, I wasn't. By 3 little nobodies. And I will be king of the pirates. jelas hal tersebut membuat Buggy marah besar. Ia pun menyampaikan bahwa ia merasa direndahkan karena keduluan oleh 3 pecundang. Di sini Zoro langsung emosi gitu ya, dianggap pecundang. Dia memperkenalkan diri dan bersedia nyolok semua orang yang ada di sana. Edan, terlalu yolo nih orang. I'm Roro Noah Zoro. We have a celebrity in our midst.
Namun si Nami memperlihatkan kemampuan Luffy yang bisa melar dengan melempar topinya lalu kabur keluar panggung. Ya, nyatanya semua rakyat yang jadi penonton itu rumahnya udah dijajah oleh si Buggy. Jelas Nami tidak tega melihat kekejaman Buggy. Namun Zoro dan Nami diangkut keluar dan menyisakan si Luffy karena Buggy ternyata sangat tertarik dengan keistimewaan Luffy. Di saat yang bersamaan, Koby sudah menjadi seorang marinir yang ternyata menjadi rekannya si Helmeppo. Pada saat itu, ia menghadiri sebuah penghormatan untuk Garp yang datang melihat lokasi kejadian di mana Zoro, Luffy, dan Nami mencuri peta Grand Line. Morgan menjelaskan beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan fakta dan kayak mencari muka gitulah ya untuk mempertahankan jabatannya. Sedangkan Nami mengajak Zoro bekerja sama untuk terbebas dari kurungan dan menolong Luffy. Nah, si Luffy sendiri ditarik gitu cuy sama Buggy untuk diinterogasi terkait letak peta Grand Line. Luffy juga baru menyadari kalau Buggy mengenal Shanks. Namun, Buggy menjelaskan kalau Shanks mengkhianatinya, makanya ia menjadi seperti ini. Buggy pun mulai mengancam Luffy dengan seorang anak kecil. Disitulah Luffy berusaha untuk membebaskan diri. Now that's a laugh. You ate the devil fruit? The chop fruit. Ya, ternyata si Buggy merupakan orang spesial juga, sama seperti Luffy, yang dimana ia memakan buah iblis. Kemampuannya itu dapat terbelah-belah tanpa tewas. Di sisi lain, si Zoro kedatangan salah satu anak buahnya, si Buggy, yang bernama Kabaji. Ternyata si Kabaji ini sangat dendam dengan Zoro karena dulu Zoro tuh pernah memburunya hingga akhirnya abangnya si Kabaji ini modar cuy dibunuh Zoro. Di sisi lain, Koby dipanggil masuk menghadap Garp. Ternyata sejauh ini Garp sudah tahu kalau Koby adalah temannya Luffy. Di situ akhirnya Koby jujur aja gitu ya kalau dia tahanan Alvida. Namun diselamatkan oleh Luffy dan Luffy membawanya ke sini. Hanya itu yang ia tahu dan emang cuma itu doang. Maka dari itu Garp mengajak si Koby untuk memburu Luffy. By the way, Koby di sini hanya sebut Luffy ya, tidak menyebut nama panjangnya. Karena sebenarnya berlanjut pada flashback saat Luffy sedang merasa kecewa dengan Shanks yang akan meninggalkannya. Tiba-tiba si pelaut sompral datang dan mengancam Luffy. Shanks dan anak buahnya pun datang dan terlibat pertarungan. Ya, ternyata Shanks dan anak buahnya sangat tangguh juga cuy. Bahkan terlalu tangguh untuk pelaut sompral seperti itu. Luffy pun terbangun di sebuah akuarium yang terisi air laut secara perlahan gitu atau bertahap. Gara-gara diatur sama si Buggy. Baru deh diketahui kalau ternyata Luffy mempunyai kelemahan air laut. Jadi kayak semacam kryptonite gitulah ya. Karena Luffy tetap bersikeras tidak mau menyerahkan peta Grand Line, maka ia akan dibunuh perlahan dengan air laut ini. Hal itu mengingatkannya dengan memori kecilnya dulu sesaat setelah Shanks menghajar semua pelaut sompral itu. Ternyata Luffy itu disandra ke tengah laut, namun tiba-tiba ya, muncul monster laut yang memakan si bedegong tadi. Luffy yang tenggelam diselamatkan oleh Shanks. Di sini, Shanks berusaha melindungi Luffy namun tangannya tergigit buntung. Shanks pun membuat monster itu pergi dengan sekali tatapan saja. Jelas di sini Luffy sangat merasa bersalah karena telah membuat Shanks kehilangan lengannya. Balik lagi ke timeline sekarang, di mana Zoro akhirnya bisa terbebas dan menghabisi Kabaji. Nami dan Zoro tak perlu rencana lagi, cukup pakai mode mamprangnya Zoro dengan menghabisi semua yang ada di depan mereka. They're not coming.
Ya, di sini Zoro pertama kalinya kebingungan karena musuhnya terlalu di luar Nurul, guys. Tuh bisa ditebas gitu cuy. Di situ akhirnya Luffy sadar bahwa mereka tidak bisa membunuh si Buggy, tapi mereka bisa memisahkan semua bagian tubuhnya. I'm gonna be king of the pirates. Setelah Buggy ini mental entah kemana, peta Grand Line diberikan pada Nami sebagai navigator. Sedangkan Luffy meminta dua anggotanya membantunya membebaskan rakyat di sana, yang membuat Nami dan Zoro mengubah pikiran mereka tentang bajak laut. Karena Luffy ini ternyata merupakan pribadi yang jauh berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Garp melakukan pidato kepada ratusan marinirnya sekaligus menghukum Morgan. Di sana ia mengatakan bahwa misi utama marinir sekarang adalah dengan merenggut impian para bajak laut. Dengan begitu mereka dapat membasminya dengan mudah. Di sisi lain, Zoro, Nami, dan Luffy berpamitan tuh sama rakyat setempat. Mereka sangat dihargai karena sudah banyak membantu bahkan membebaskan masyarakat di sana. Hal tersebut menjadi penghubung pada adegan Shanks yang berpamitan, yang dimana Shanks juga berkontribusi banyak pada masyarakat setempat hingga akhirnya memutuskan untuk pergi melanjutkan petualangannya mencari One Piece. Pada saat itu, Shanks berpamitan pada Luffy dan Luffy berjanji akan mendapatkan One Piece serta menjadi Raja Bajak Laut. Shanks pun memberikan harta paling berharganya yaitu topi jeraminya itu yang sampai sekarang masih dipakai oleh Luffy. Berlanjut pada perjalanan Luffy, Nami, dan Zoro menuju Grand Line. Namun ternyata si Nami menelpon seseorang cuy yang mengindikasikan kalau dia sepertinya berkhianat. Berlanjut diperlihatkan desa Sirup sekitar 7 tahun yang lalu. Di sana hiduplah seorang pemuda bernama Usopp yang senantiasa memberi peringatan jika ada bajak laut yang datang. Hingga saat ini si Usopp tetap konsisten dengan hal tersebut. Namun walaupun begitu nyatanya para bajak laut sudah tidak datang ke desa Sirup selama bertahun-tahun lamanya. Luffy di sini berhasil membuat bendera bajak lautnya, yaitu kelompok bajak laut topi jerami. Namun tak lama dari itu, Zoro datang dan bilang kalau kapalnya bocor. Nami pun memeriksa dan menemukan kalau tempat penyimpanan alat mata-matanya tuh rusak karena kerendam air laut. Maka dari itu, si Nami ini akhirnya kayak nggak bisa kontek-kontekan gitu cuy. Nah dari sinilah si Luffy punya usul untuk singgah dulu ke dataran dekat situ untuk mencari kapal baru agar bisa ke Grand Line. Di sisi lain, si Koby mendapat perlakuan kurang baik dari Helmeppo. Namun nyatanya Koby justru diperlakukan spesial oleh Garp. Di saat yang bersamaan, Luffy, Zoro, dan Nami tiba di desa Sirup. Di sana terkenal banget dengan perakit kapal yang handal. Namun nasib mereka sekarang sudah menjadi buronan marinir karena pencurian peta Grand Line. Mau tidak mau kalau ketemu dengan bajak laut bernilai tinggi, mereka nggak bisa dapat uang juga gitu ya dengan nyerahin ke marinir, yang ada mereka yang ditangkap. Sedangkan Buggy sendiri ternyata didatangi oleh seorang tukang pukul yang sepertinya sepupu jauh Kisame. Ternyata si Buggy ini disuruh menghadap pria bernama Arlong. Namun Buggy tidak menggubrisnya dan berakhir pingsan. Balik lagi ke trio sejoli kita nih yang mencari kapal yang tidak terlalu mencolok agar memudahkan mereka untuk kamuflase. Namun Luffy tidak setuju jika harus mencuri. Ia akan mencari kapal secara gratis dengan cara baik, pokoknya stay halal gitulah ya boy. Sedangkan dua bregong ini tetap dengan planningnya dengan berusaha mencuri kapal. Nah singkat cerita, Luffy jatuh cinta dengan salah satu kapal tercepat di sana dan termegah juga. Si anjir kata gue juga, jangan nyari yang mencolok, dia milih yang paling mencolok gitu ya. Tapi tetap stay halal lah brody. Si Luffy ini ketemulah tuh sama sosok Usopp yang bekerja di situ menjadi tukang bersih-bersih kapal. Nah Usopp kenal dengan pemilik kapal ini yang mungkin saja bisa diajak negosiasi karena kapal ini sebenarnya nggak dijual cuy kata si Usopp. Singkat cerita, Usopp membawa mereka semua ke sebuah rumah gedongan di desa itu, di mana rumah itu dihuni oleh temannya yang bernama Kaya. Tak lama berselang, si Usopp malah mendapat perlakuan kurang baik dari pelayan di situ, yaitu
Klahadore. Namun untungnya semua berubah ketika Kaeya datang dan justru mengajak Usopp masuk ke dalam bersama teman-temannya dan ikutan makan malam. Untuk masuk saja mereka harus mandi dulu cuy dan wajib ganti pakaian terlebih dahulu. Namun tidak dengan Usopp yang menyelinap ke kamarnya Kaeya untuk memberikan mutiara besar yang ternyata sangat langka. Nyatanya si Kaeya ini sedang mengidap sebuah penyakit yang tidak sembuh-sembuh gitu cuy. Mereka bertiga sedang memilih baju untuk makan malam. Namun Nami diajak taruhan sama Luffy kalau Luffy nggak berhasil dapat kapal itu dengan stay halal, maka Luffy akan mengikuti rencana Nami untuk mencuri kapal itu dan cabut sejauh-jauhnya. Sedangkan tim dapur mendapat tekanan yang begitu keras dari Klahadore. Di saat yang bersamaan, Koby kayak diajak main gitu cuy sama si Garp untuk mengasah cara berpikir agar lebih strategis. Singkat cerita malam hari pun tiba. Kaeya diperlihatkan kepada para tamu untuk menghadiri makan malam. Namun di sini si Zoro mencurigai sosok Klahadore. Ia merasa bahwa ia kayaknya pernah melihat mukanya Klahadore gitu ya. Hal tersebut pun dipatahkan tiba-tiba karena mereka semua harus makan malam bersama. Pada saat makan malam, Kaeya pun masih mendapat perilaku overprotective dari Klahadore yang tidak memperbolehkan Kaeya untuk memakan ikan dan hanya boleh makan makanan yang sudah disiapkan saja. Karena situasi tidak kondusif, Usopp inisiatif memancing Luffy untuk melakukan penawaran pada kapal yang ia pilih tadi pagi atau siang gitu ya. Namun mantapnya, si Luffy malah jujur kalau dia adalah bajak laut. Luffy pun menceritakan soal misinya mencari One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Jelas Kaeya sangat terpukau dengan Luffy yang bersikap jauh berbeda dengan bajak laut lainnya. Namun momen itu dirusak oleh Klahadore yang mengusir mereka semua karena mengganggu makan malam. Di sisi lain, Helmeppo menemukan bendera kapal Luffy. Garp pun memerintahkan para marinirnya untuk mencari keberadaan si topi jerami itu dan berbekal informasi. Sedangkan Klahadore sendiri baru terbongkar kebusukannya oleh si Mary atau orang yang ngurus keuangannya Kaeya, di mana Klahadore ternyata akan memindah tangankan semua harta milik Kaeya jadi atas nama dia. Jelas itu ditentang oleh si Mary ini. Namun nyatanya si Klahadore ini punya kemampuan hebat yang dapat bergerak sangat cepat. Ya, Mary ditojos modar cuy. Di malam yang sama, si Buggy dibawa ke sebuah tempat. Di sana ia ditemui oleh sosok Arlong, sang penguasa East Blue. Jelas si Buggy ini ketakutan karena dia aja masuknya masih kelas 3 gitu ya. Sedangkan Arlong ini udah jauh di atasnya gitu ya, kelas ikan bandeng kayaknya. Buggy pun memberitahu bahwa ada seorang bocah karet pemakan buah iblis yang bernama Luffy. Dia dan dua temannya telah merampok Shell's Town dan mencuri peta Grand Line untuk mencari One Piece. Jelas hal itu membuat Arlong tertarik karena bajak laut baru sudah bisa masuk ke Shellstone dengan mudah dan bisa membawa peta Grand Line itu. Buggy pun menawarkan bantuannya untuk mencari Luffy, sedangkan Luffy sendiri mencari camilan dan udut bersama Zoro. Nami sendiri sedang sibuk mencuri barang antik di rumah Kaeya hingga ia tidak menyadari kalau ia baru saja masuk ke kamar Kaeya. Disitulah si Kaeya cerita kalau mau bawa ya bawa aja gitu ya. Dia juga udah bosen hidup banyak harta tapi nggak bisa berbagi ke yang lain gitu atau ke yang lebih butuh gitu. Atuh, kasih aku aja atuh Kaeya, nggak apa-apa. Nah ternyata di dapur udah ada si Usopp cuy yang latihan ketapel gitu. Di situ Usopp bertanya perihal cerita Luffy yang tadi dan Luffy menjawab bahwa semuanya fakta, nggak ada yang bohong. Pokoknya stay halal lah. Di situ Usopp mengatakan kalau dia pengen banget bareng sama Luffy, tapi dia nggak bisa ninggalin Kaeya karena ya Kaeya ini lagi sakit. Sedangkan Kaeya sendiri menceritakan kisahnya Usopp ke Nami yang ternyata Usopp ini sebatang kara hingga akhirnya Usopp berkenalan dengan Kaeya dari kecil. Mereka grow up bareng. Terus si Usopp ini dikasih kerjaan deh sama orang tuanya Kaeya. Usopp juga cerita kalau ayahnya juga bajak laut. Cuman emang bukan sebagai kapten tapi sebagai kru. Dan ayahnya itu sudah pergi dari Usopp masih bayi bahkan. Dikasih tahulah namanya yaitu Yasop. Yang ternyata Luffy kenal banget sama Yasop karena dia adalah penembak jitunya kelompok Shanks. Jelas si Usopp ini
terbawa seru gitu kan ya ceritanya karena obrolannya tuh nyambung sama Luffy. Zoro pun meminta tolong ambilin wine. Akhirnya si Zoro dibawa ke basement sama si Usopp. Sedangkan Luffy minum kayak semacam sup biru gitu yang dibuat khusus untuk kaya sebenarnya. Nah, saat di basement, Usopp tanpa sengaja menemukan mayatnya Mary, si manajer keuangan atau yang ngurus keuangan. Zoro pun memeriksa dan ternyata ada bekas tojosan 5 pedang. Tak lama dari itu pelakunya datang. Ahaha, Anda salah cari lawan, Brody. Nah, ternyata si Zoro ini merasa familiar karena dia pernah lihat poster buronan bajak laut bernama Kuro yang merupakan kapten bajak laut Black Cat. Kuro ini awalnya beritanya kan dibunuh sama Morgan. Namun nyatanya dia diganti dan justru memperalat Morgan untuk kebebasannya dan akhirnya bersembunyi di keluarga kaya serta berencana mengambil alih semua harta milik kaya. Terjadilah pertarungan mantap di sini. Ya, baru aja Zoro mau nyerang balik, tapi dia dibuat pingsan. Klahadore mengira Zoro sudah modar, makanya ia memerintahkan 2 anak buahnya untuk membuang Zoro. Sedangkan si Usopp dibiarkan saja karena nggak ada yang percaya juga nantinya karena nggak ada bukti kan. Bodohnya mereka buang si Zoro di dalam sumur dan pedangnya ikut ditaruh di dalam sumur itu. Sedangkan Usopp sendiri berusaha mencari pertolongan, namun yang ia dapatkan adalah ya ini pedes banget sih cuy, asli emosi parah gue lihat adegan ini, berasa kayak pengen gue gebuk pakai rangka esap nih orang. I've had enough about the pirate trouble. Hey, let me go. He'll be home soon, I promise. Mom? They really are. Jelas di sini Usopp nangis Bombay cuy, karena ya merasa tidak diperdulikan gitu ya. Namun nyatanya ada orang yang percaya dengan perkataan Usopp. Dia adalah I believe you. bersambung, anjir. Gantung parah ya aing potongnya. Enggak kok. Tetap lanjut sampai episode 4 kok. Oke, kita diperlihatkan dulu si Zoro yang akhirnya tersadar cuy. Si Usopp pun diinterogasi oleh Koby yang mencari sosok bajak laut juga. Disitulah Helmeppo sadar bahwa Kuro mungkin saja masih hidup karena si Usopp ini kenal dengan Luffy yang target utama mereka gitu cuy. Usopp bilang kalau Luffy juga sedang berhadapan dengan si Kuro. Di sisi lain, Nami menemukan Luffy yang tertidur karena meminum sup biru yang dibuat untuk kaya. Tak lama dari itu, Klahadore dan 2 anak buahnya datang. Disitulah Nami yang bersembunyi sempat mendengar kalau sup itu penuh dengan racun yang ditujukan untuk membunuh kaya secara perlahan agar tidak ada yang curiga. Tak lama dari itu, Usopp dan para marinir datang untuk menangkap Kuro. Kuro pun membukakan pintu dan memanipulasi segalanya seolah-olah Usopp lah yang gila dan berhalusinasi. Namun tidak dengan si Koby. Tentu si Koby ini tahu ya karena kan dia mantan anggota bajak laut gitu ya. Dia merasa bahwa ada yang janggal nih dengan rumah ini. Dari gelagat si Kuro udah mulai curiga dia ya. Helmeppo pun menanyakan perihal Luffy. Kuro pun menyerahkan Luffy yang tertidur kepada marinir sedangkan Koby ingin terus menginterogasi Kuro. Namun tiba-tiba I shall stick to my expertise. ya, suara keras itu membuat Koby makin curiga pada rumah ini. Namun nyatanya, Kuro mengusir mereka semua karena telah mengganggu ketenangan, sedangkan Usopp pergi cari bantuan lain. Si Zoro pun sedang berusaha untuk naik ke atas sumur cuy. Pada saat itulah ia mengingat masa lalunya saat berlatih katana di desa Shimotsuki sekitar 7 tahun yang lalu. Ya, ternyata ada orang yang jauh lebih hebat dari Zoro. Orang itu bernama Kuina. Di sini Kuina berusaha menasehati Zoro, namun Zoro dengan sompralnya justru menantang si Kuina menggunakan pedang sungguhan. Balik lagi ke timeline sekarang di mana si Usopp ini ternyata ke kamar kaya. Ia pun mengatakan semuanya dari mulai Mary di Tojos Modar sampai ke Klahadore yang menjadi biang dajjal di masalah ini. Di sisi lain, Klahadore mendapat signal
di mana jamnya sudah di timer sesuai dengan umur yang diatur karena selama ini ia mencuri si Kaya. Kini Klahador dan dua anak buahnya tidak perlu menyamar lagi. Mereka pun mengaktifkan sistem barikade di rumah Kaya untuk membuat semua yang ada di dalam gak bisa keluar, lalu membantai habis mereka semua tanpa jejak sedikit pun. Di saat yang bersamaan, Nami datang tepat waktu sebagai bukti kalau Usopp tidak gila. Bahkan Usopp baru sadar kalau selama ini Kaya diracuni sama Klahador. Ternyata si Kaya ini berhasil kabur bersama Usopp dan Nami melewati jalan rahasia di kamarnya si Kaya. Kini ia harus mencari tuas lain untuk mematikan sistem barikade rumah. Namun tiba-tiba si Zoro teringat dengan masa lalunya lagi, di mana ia dan Kuina akan bertarung menggunakan pedang sungguhan. Ya, si Kuina menang unggul dari Zoro hanya dengan satu pedang, yaitu Wado Ichimonji. Di sini Kuina menyadarkan pemikiran Zoro kalau hukum alamnya laki-laki akan terus berada di atas perempuan karena ya memang secara fisik berbeda aja gitu ya cuy. Kuina dan Zoro pun berjanji untuk saling berlomba menjadi yang terkuat sampai salah satu di antara mereka menggapainya. Balik lagi ke masa sekarang di mana Luffy sedang ngomong ke para marinir yang dipimpin oleh Helmeppo, dan Koby di sana diberi fakta kalau Garp itu cuman manfaatin Koby. Di sisi lain si Kaya sampai di kamar orang tuanya kemudian menyalakan saklar putar untuk mematikan sistem barikade. Sedangkan Zoro kembali teringat lagi dengan masa lalunya. Pada saat itu Zoro mengalami patah hati terbesarnya karena Kuina dikabarkan meninggal akibat kecelakaan. Upacara penghormatan Kuina pun menjadi saksi bahwa Zoro lah yang akan menepati janjinya untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di alam semesta dengan pedangnya Kuina, yaitu Wado Ichimonji. Dengan semangat sumpah matinya Zoro, ia akhirnya berhasil keluar dari sumur itu dan menghajar semua marinir yang berusaha menahan Luffy. Haha, look who's back bitches. Zoro dan Luffy pun pergi ke rumah Kaya untuk selamatkan semuanya. Sedangkan Kaya, Usopp, dan Nami sedang terjebak di kamar orang tua Kaya bersama Klahador. Di saat yang bersamaan, dua jagoan kita datang, guys. Zoro di sini berhadapan dengan anak buahnya Klahador. Sedangkan Nami dan Kaya berusaha melawan. Kontil. Women. Di sisi lain, si jagoan gila sedang berhadapan dengan dua anak buahnya Klahador. Ini seriusan cuy, pedangnya pendek, badan lu gemuk, udah pelan gak jauh pula gitu ya jarak tebasnya. Aduh, surus parah. Di saat yang bersamaan, Klahador berhadap dengan Luffy. Disinilah Luffy mengandalkan Spider Sense-nya untuk mengalahkan Klahador. Sedangkan Zoro berhasil kalahkan dua orang itu dan merebut kembali Wado Ichimonji. Luffy, Zoro, dan Nami harus secepatnya pergi karena marinir Garp pasti akan datang memburu mereka. Sebagai rasa terima kasih, Kaya memberikan kapal terbaik di desa sirup kepada mereka semua gitu cuy. Stay halal lah pokoknya. Saat mereka hendak pergi, Usopp ditawari untuk bergabung menjadi krunya Luffy. Seperti layaknya Yasop yang menjadi penembak jitu-nya Shanks. Asao pun mengiyakan permintaan Luffy setelah bercumui dengan si Kaya.
Mereka pun mengarungi lautan untuk menuju Grand Line dan menemukan One Piece. Di sisi lain, Klahadore berhasil kabur ternyata, sedangkan Koby baru menyadari kalau Garp baru saja melihat kapal Luffy berlayar di dekat mereka. Jelas ini menjadi hadiah besar bagi Garp karena bisa membantai Luffy. Di saat yang bersamaan, Luffy dan Usopp berebut jabatan sebagai kapten. Namun tiba-tiba, Marines, we're under attack. Grandpa? ya ternyata Luffy mengenali Garp selama ini. Bahkan tidak hanya kenal, Garp itu adalah kakeknya Luffy. Nama panjangnya itu adalah Monkey D. Garp. Dan bersambung ke part 2 yang terdiri dari episode 5-8. Gila, ini seru banget sih ya, jujur. Gue berasa jadi bocil lagi gitu ya, tapi berasa jadi dewasa juga karena banyak adegan yang sangat-sangat menyentuh ketika dijadikan sebuah sinema atau karya sinema. Dengan bantuan sinematografi yang ciamik, tone warnanya bagus, terus juga musiknya bagus, cut-to-cutnya bagus, transisinya bagus, itu semua jadi saling berkoneksi membentuk adegan yang mantep. Gokil sih, terlepas dari beberapa kekurangan teknis dan lain-lain, tapi menurut gue series ini mematahkan kutukan para haters live action yang beranggapan kalau live action anime tidak akan bisa lebih berhasil atau flop gitu ya. Buktinya ini ciamik bos. Yang penting itu kan sutradara, penulis cerita, dan sang pencipta kisah itu yang saling berkolaborasi dan tidak dibatasi oleh pihak studio. Lihat ini tikus, perusahaan streaming loh bisa bikin series live action anime sebagus ini. Mungkin segitu dulu pendapat dari gua. Mau bagaimanapun, tiap tontonan punya pasar dan penggemarnya masing-masing. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Karena gue bawainnya nyantai banget kayak orang lagi cerita di tongkrongan aja gitu ya. Walaupun durasinya panjang, tapi gue berusaha semaksimal mungkin untuk ngebuat kalian gak bosen. Gue Cliponex, pamit undur diri and I'll come see you next time.